Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ke Kawah Candra di Muko atau Candra di Muka atau Kawah Candra di Muko, mbah terserah kono le areng arteke terserah kono le areng arani. Yang penting di suatu lembah antara sisi barat itu lembah dengan adanya Candi Gedong Songo komplek ketiga, dan sisi timur itu ada Candi 45. Nah, Kawah Candra di Muka itu ada di antara lembah ini. Ini loh di jeglongan sini, guys. Di jeglongan aku dolan dhewe, aku cah kendel. Aku wis disapeh mboke ya. Makanya aku kendel. Ngomong ngene iki ora salah, wong sepirano wong jajal nek wong mesti tak wani. Kawah Gunung Ungaran berada di komplek Candi Gedong Songo. Gunung Ungaran adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Memiliki ketinggian 2050 mdpl di atas permukaan air laut. Walaupun tidak ada catatan khusus mengenai aktivitas vulkanologi di gunung ini, akan tetapi banyak ditemukan sumber-sumber mata air panas yang keluar dari dalam perut bumi. Indikasi tersebut menyatakan bahwa gunung tersebut masih aktif hingga sampai saat ini. Beberapa tempat yang terdapat sumber mata air panas yaitu 1. Sumber mata air panas Gonoharjo, Ngelimut, Kendala. 2. Sendang Penyangklingan di lereng Gunung Kendali Sodo, Bawen. 3. Sendang Siklotok, Bawen, keberadaannya di lereng Gunung Kendali Sodo, di tengah-tengah lahan persawahan. 4. Desa Kawah, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. 5. Desa Kaliulo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. 6. Dusun Derekan, Desa Merakmati, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Lokasi tersebut bersebelahan dengan Komplek Percandian Lempon. 7. Dusun Diwak, Desa Kenangkan Wetan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. 8. Pemandian Air Panas Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. 9. Yang terakhir adalah Kawah Candra di Muka. Lokasi kawah tersebut berada di Dusun Darum, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Berada di Komplek Percandian Gedong Songo, terletak di dasar lembah yang menjadi dinding pemisah antar Komplek Bangunan Candi ketiga dan Komplek Bangunan Candi keempat. Tidak lepas dengan kisah cerita atau legenda rakyat yang sudah melekat di dalam sanubari, dari dulu hingga sampai saat ini. Gunung Ungaran terkenal dengan cerita tokoh dalam dunia pewayangan. Antara tokoh protagonis diperankan tokoh wayang Hanuman, dan antagonis diperankan oleh tokoh pewayangan Rahwana atau Dasamuka. Legenda tersebut menceritakan tentang perkelahian Hanuman dengan Rahwana. Berawal dari cerita Rahwana merupakan sosok raja raksasa yang memimpin kerajaan yang disebut dengan Alengka Diraja, dan memiliki nama gelar dengan sebutan Dasamuka. Dalam bahasa Sanskerta, Dasamuka memiliki makna dasa yang berarti 10 dan muka adalah wajah, karena memiliki wajah berjumlah 10. Diceritakan sebagai raja raksasa yang kejam, pembuat onar, bahkan sering sekali mencari hiburan dengan memporak-porandakan kampung yang dilewatinya. Cerita itu berawal dari ketertarikan Rahwana kepada Dewi Sinta, niat ingin memiliki hati dari pasangan Sri Rama. Rahwana menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan hati Dewi Sinta tersebut. Akan tetapi, ketika sang Rahwana menyatakan ketertarikannya, Dewi Sinta pun menolaknya, dan seolah-olah mematahkan semangat hidupnya. Sehingga niat jahat dalam hati dan pikirannya timbul, bagaimana cara mendapatkan Dewi Sinta walaupun nyawa sebagai taruhannya. Maka dari itu, Rahwana melakukan penculikan terhadap Dewi Sinta di saat Sri Rama sedang mengadakan perburuan di hutan bersama adiknya yang bernama Laksmana. Kala itu, dalam kisah cerita Ramayana, Dewi Sinta tinggallah sendirian di rumah.
karena ditinggal Sang Rama beserta adiknya berburu binatang liar di hutan. Momen inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Rahwana untuk menculiknya. Kedatangan Rahwana tidak diketahui oleh Sang Rama dan Laksmana. Bahkan kedatangan Rahwana dengan perubahan bentuk wajah dan bentuk tubuhnya yang menyerupai sosok Resi yang sedang dalam perjalanan jauh untuk mengebara. Dengan demikian, Dewi Sinta pun juga tidak mengetahui perubahan tersebut. Sehingga suatu ketika, kedatangan Rahwana dalam bentuk yang berbeda mampu mengelabui Dewi Sinta. Sosok Dewi Sinta dalam cerita merupakan sosok wanita yang cantik parasnya, penyabar dan tidak tega jika melihat orang dalam kesusahan. Kedatangan Rahwana dengan pergantian rupa, berwujud Resi yang sedang kelaparan dan kehausan. Resi tersebut menghampiri rumah Dewi Sinta untuk meminta mentega dan segels air untuk menambah energi saat perjalanan jauhnya. Dewi Sinta pun menanggapi permintaan tersebut. Akan tetapi, Dewi Sinta teringat akan pesan Sri Rama, untuk tidak keluar dari garis lingkaran yang dibuat oleh Sri Rama dengan japa mantranya. Raja Kalacakra, merupakan garis yang dibuat Sri Rama untuk melindungi Dewi Sinta beserta rumahnya, dari bentuk segala kejahatan. Dengan keadaan demikian, Resi pun tidak bisa masuk ke dalam rumah Dewi Sinta, karena Resi tersebut memiliki niatan jahat untuk menculik Dewi Sinta. Dengan tipu daya yang dikeluarkan oleh Resi, dengan melas dan penuh penderitaan, akhirnya drama tersebut berhasil mengelabui Dewi Sinta untuk keluar dari lingkaran Kalacakra yang dibuat oleh Sri Rama. Dengan cekatan, Resi tersebut berubah menjadi sesosok orang yang tinggi besar, wukut asli raksasanya, lalu meraih tangan Dewi Sinta. Memapahnya di bahu sebelah kanan dan membawanya terbang menuju kerajaan Alengka di Raja. Dalam perjalanannya, Rahwana bertemu dengan sosok Garuda dengan bentuk antropomorfik, dan menanyakan tentang Dewi Sinta mau dibawa kemana. Tanpa berpikir panjang, Rahwana melancarkan serangan yang membabi buta. Sehingga, membuat Jatayu si burung Garuda tersebut mengalami patah tulang ada bagian sayap kanannya dan terjatuh ke bumi. Dengan demikian, Rahwana pun dengan leluasa membawa lari Dewi Sinta untuk menuju ke singgasananya. Dalam tempat yang lain, dalam perburuannya, Sri Rama merasa tidak memiliki selera berburu, perasaan seolah-olah terganggu dan seolah-olah harus pulang sesegera mungkin. Tanpa berpikir panjang, Sri Rama mengajak adiknya Laksmana untuk pulang menuju rumahnya. Sembari menuju jalan arah pulang, Sri Rama bercerita kepada Laksmana tentang keadaan perasaan yang mengganjal dalam hati dan pikirannya. Sambil bergegas pulang ke rumah, di tengah-tengah perjalanan, samar-samar Sri Rama melihat sesosok makhluk yang tergeletak di atas rerumputan. Bergegas Sri Rama dan Laksmana menghampirinya. Sungguh sangat terkejut, ternyata didapati Jatayu tergeletak dalam keadaan luka yang sangat parah. Dari cerita Jatayu, Sri Rama pun mendapati jawaban yang dirasakan saat berburu di hutan. Mendengar cerita dari Jatayu, Sri Rama pun menjadi murka kepada Rahwana. Laksmana sebagai adik dari Sri Rama, diutus untuk mencari kera putih yang bernama Hanoman. Bergegaslah Laksmana menuju ke gunung tempat di mana sang Hanoman hidup bersama dengan sejenisnya. Di waktu yang sama, Sri Rama mengobati Jatayu yang terluka parah, dikarenakan kalah berkelahi dengan Rahwana. Sesampainya di gunung yang dimaksud, Laksmana menceritakan dan menyampaikan pesan dari Sri Rama. Bahwa, Sri Rama mengutus Hanoman untuk menjemput Dewi Sinta ke kerajaan Alengka di Raja dan merebutnya dari tangan Rahwana untuk dibawanya pulang ke hadapan Sri Rama. Tanpa berpikir panjang, Hanuman pun seketika berangkat dan terbang menuju ke kerajaan Alengka di Raja. Menuju ke tempat, di mana Dewi Sinta dibawa oleh Raja Rahwana. Dalam kisah cerita tersebut, Hanuman melawan Rahwana beserta punggawanya tidak sendirian, melainkan membawa bala tentara sejenisnya untuk bantuannya. Berhubung bala tentara Hanuman tidak memiliki keahlian untuk terbang. Dalam cerita tersebut, Hanuman beserta bala tentaranya membuat jembatan yang disusun tahu ditata dari batu, supaya bisa menyeberangi lautan yang memisahkan antara negara tempat Sri Rama berasal dengan kerajaan Alengka di Raja. Jembatan tersebut dibuat dengan kurun waktu yang lumayan lama. Setelah jembatan sebagai penghubung kedua negara tersebut jadi, Hanuman dan bala tentaranya melancarkan serangan mendadak ke benteng kerajaan. Dengan banyaknya pasukan kera yang dipimpin oleh Hanuman, bala tentara dari Raja Rahwana pun kalang kabut karena tidak bisa menahan bala tentara Hanuman yang merangsek dan memaksa untuk masuk ke dalam kerajaan. Mendengar kalang kabutnya bala tentara kerajaan,
Rahwana pun mengutus adiknya yang bernama Indrajit untuk memberikan perlawanan terhadap tentara kera. Dengan cerita yang sama, Indrajit pun kalang kabut dibuatnya. Dalam pikiran Indrajit yang licik, pikiran yang dihasilkan pun pada akhirnya diberitahukan kepada sang kakaknya yaitu Rahwana. Untuk menangkapnya hidup-hidup dengan cara diajak rundingan berdamai. Ketika rundingan perdamaian terjadi, sang Rahwana diminta untuk mempersiapkan bala tentaranya dengan berbekal jaring yang kuat untuk meringkus Hanuman. Rundingan yang diadakan oleh Rahwana pun terjadi, Hanuman dengan luluhnya mempercayai niat dari Rahwana tersebut. Ketika Hanuman lengah, Rahwana memerintahkan bala tentaranya untuk meringkus dan menangkap, selanjutnya untuk memenjarakan Hanuman di ruang tahanan kerajaan. Dengan keadaan demikian, Hanuman pun mengikuti kemauan Rahwana, untuk diringkus dan dimasukkan ke dalam penjara kerajaan. Setelah Hanuman dimasukkan ke dalam penjara, Rahwana beserta Indrajit merencanakan sesuatu untuk membunuh Hanuman. Ide-ide bengis pun dikeluarkan, dan ide terakhir dikeluarkan oleh Rahwana, supaya Hanuman dibakar hidup-hidup. Akan tetapi, Indrajit sang adik tidak menyetujui akan hal itu. Indrajit punya alasan sendiri, jika Hanuman dibakar hidup-hidup, yang dikhawatirkan Indrajit, Hanuman tersebut tidak akan mati. Karena, Hanuman memiliki kesaktian yang diturunkan dari beberapa dewa. Bukan Hanuman yang mati, akan tetapi, kerajaan Alengka Diraja yang akan runtuh dan mengalami kekalahan. Berhubung Rahwana adalah raja, punya wewenang dan kuasa, maka Indrajit pun tidak bisa berbuat banyak. Dari akhir keputusan tersebut, Rahwana mengutus bala tentaranya untuk menyiapkan kayu bakar di tengah alun-alun kerajaan. Kejadian itu disaksikan oleh rakyat Alengka Diraja, bahwa akan ada hukuman bakar kepada Hanuman yang telah berani melawan dan menyerang kerajaan Alengka Diraja. Rakyat pun mulai memenuhi alun-alun kerajaan, dengan niat ingin melihat sosok kera putih yang sakti akan dibakar. Setelah segala sesuatunya terpenuhi, maka Hanuman pun diikat dalam tiang yang berdiri di tengah-tengah kayu bakar. Setelah diikat dengan kuat, lalu Rahwana memerintahkan bala tentaranya untuk menyalakan tumpukan kayu bakar dari 8 penjuru mata angin. Akhirnya, tumpukan kayu tersebut terbakar dengan api yang sangat besar, dan menjalar pelan menuju ke arah Hanuman saat terikat di tiang hukumannya. Ketika Hanuman mulai terbakar, anehnya, Hanuman tidak merasakan kepanasan yang berarti, seolah-olah Hanuman gembira dan mengeluarkan keadaannya yang sangat bahagia. Sang Rahwana dan Indrajit pun menjadi bingung dengan kejadian yang demikian. Setelah beberapa waktu, beberapa hari, api tersebut berubah menjadi bara yang sangat panas. Ketika itulah, tali pengikat yang melilit tubuh Hanuman putus karena terbakar. Dan di saat itulah, Hanuman mulai murka dan membakar kerajaan Alengka Diraja beserta isinya. Bala tentara Rahwana kalang kabut dibuatnya. Rahwana memerintahkan Indrajit untuk membangunkan Kumbakarna yang tertidur lelap untuk melawan Hanuman. Seketika Indrajit mendapat perintah dari sang kakaknya, Indrajit berangkat dan membawa beberapa bala tentara untuk ikut membantu membangunkan Kumbakarna. Karena, Kumbakarna merupakan adik ketiga dari Rahwana yang berwujud sosok raksasa dengan tinggi besar. Kalau sekedar membangunkan dengan suara-suara khas manusia normal, Kumbakarna tidak akan bangun. Karena, dengan suara-suara tersebut, dalam lelapnya Kumbakarna tidak akan bangun sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai macam cara untuk membangunkan Kumbakarna, tidak butuh waktu yang sedikit, berjam, berhari. Kumbakarna tidak bisa dibangunkan dengan cara demikian. Pada akhirnya, Kumbakarna bangun dengan sendirinya. Mendapati Indrajit sebagai kakak keduanya, Kumbakarna kaget dan siap untuk mendengarkan perintahnya. Indrajit berkata kepada Kumbakarna bahwa, ada tugas untuk melawan Hanuman yang sedang memporak-porandakan kerajaan Alengka Diraja. Perintah ini langsung dari kakak pertamanya yaitu Rahwana. Tanpa berpikir panjang, Kumbakarna bergegas menemui Hanuman dan menghentikan tindakan yang dilakukan Hanuman. Tapi tidak semudah itu, amarah Hanuman tidak bisa dibendung ketika dia dalam keadaan amarah yang besar. Sedangkan Kumbakarna, Indrajit, bahkan Rahwana pun tidak mampu untuk menghentikannya. Dengan sangat terpaksa, Kumbakarna melawan Hanuman dengan tubuhnya yang besar dan tenaganya yang besar pula. Hanuman pun tidak tinggal diam. Hanuman merubah dirinya menjadi raksasa yang sangat besar, yang setara dengan Kumbakarna. Akhirnya perkelahian di antara keduanya sangatlah sengit. Dan terjadi tidak begitu lama, tumbanglah Kumbakarna dengan penuh luka yang serius karena amukan dari Hanuman.
Hanuman pun dinyatakan menang atas perkelahian yang terjadi. Mengetahui akan hal itu, Indrajit dan Rahwana melarikan diri keluar dari kerajaan. Mereka berdua meninggalkan kerajaan dengan arah yang berbeda. Setelah Alengka diraja di bumi hanguskan, Hanuman pun berjalan menuju Kaputren tempat Dewi Sinta disekap. Dewi Sinta dipapahnya menggunakan kedua tangan Hanuman, dan diajaknya pulang ke rumah Sri Rama. Bertemulah antara Sri Rama dengan Dewi Sinta. Sri Rama dan Dewi Sinta pun tidak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan dari Hanuman. Konon ceritanya, Rahwana melarikan diri ke arah Gunung Ungaran. Rahwana mengamuk ketika melewati desa yang padat akan penduduknya. Hingga pengejaran yang dilakukan oleh Hanuman membawakan hasil. Rahwana sedang mengamuk di suatu perkampungan yang padat penduduknya. Hanuman pun dengan cerdiknya, menggiring Rahwana ke tempat yang lapang, ketika terjadi perkelahian tidak menimbulkan banyak korban. Perkelahian itu terjadi cukup lama, hingga pada saatnya, perkelahian itu dimenangkan oleh Hanuman. Kesusahan Hanuman melawan Rahwana, ternyata Rahwana tidak mudah mati. Walaupun digempur serangan yang bertubi-tubi, hanya luka memar saja dan tidak ada yang terlalu serius luka tersebut. Tanpa berpikir panjang, dalam cerita rakyat, Hanuman mengangkat sebuah gunung yang besar. Konon ceritanya, gunung yang diangkat Hanuman adalah Gunung Ungaran. Dalam keadaan yang terdesak, Rahwana akhirnya ditimpa Gunung Ungaran hingga tidak bisa bangkit lagi. Rahwana berpesan kepada semua penghuni jagat raya, jika ada muda-mudi yang melakukan tindakan yang tidak terpuji sebagai contoh, berzina, mabuk-mabukan, tepat berada di lokasi kawah Candradimuka, maka, Rahwana akan bangkit lagi dan menuntut balas dengan apa yang dilakukan Hanuman kepada dirinya. Banyak yang mempercayai bahwa, kawah Candradimuka merupakan tempat bernafasnya Rahwana hingga sampai sekarang. Maka dari itu, kawah Candradimuka tetap disakralkan hingga sampai sekarang. Setelah tumbangnya Rahwana, karena tertindih Gunung Ungaran, konon Hanuman menjadi penghuni Gunung Kendalisodo, mengawasi Rahwana dari gunung tersebut. Ketika Rahwana bangkit, Hanuman siap untuk menggempurnya lagi. Kisah cerita tersebut sebenarnya pesan moral yang disampaikan kepada kita para pemuda. 1. Waspada akan kejahatan. 2. Rasa terima kasih kepada orang yang sudah menolong kita. 3. Selalu bertindak sopan santun dimanapun kita berada. Cerita rakyat Nusantara. Sekarang saya itu sudah berada di ngisornya jalan, di mana letak lokasi kawah Candradimuka atau Candradimuka itu saling berseberangan di antara komplek-komplek bangunan candi. Kalau yang di sisi kiwa saya ini, sana itu sebelah barat, itu terdapat komplek Candi 3, Candi 2, dan Candi 1 yang paling bawah. Tapi kalau di sisi tengen saya, nah tepatnya di atas sana itu loh. Nah, itu terdapat 2 buah candi kecil komplek. Ya kalau saya menyebutnya itu ya komplek keberapa ya? Komplek ke-4, 5. 4, 5, dan yang paling atas ke-6. Itu kalau menurut saya, tapi kalau menurut tulisan ya, situ kompleknya tidak diketahui komplek keberapa. Nah, saya itu berada di antaranya. Saya di bawah jurang atau di dasar lembah dengan pemandangan yang demikian rupa. Kenapa saya ngevlog sendiri berani dan saya berani ngomong lantang? Ya jelas berani, wong sini tidak ada orang. Nek ada orang ya saya tidak berani. Isin yang pertama, karena ucapan saya itu bahasanya terlalu bercampur aduk. Saya tadi medun dari rolaan situ. Terus saya sekarang sudah berada di ngisor dalan dan saya akan mendelok air jernih tapi ada blekuduk-blekuduknya. Nah, di sini adalah lembah di mana keberadaan kawah Candradimuka atau kawah Candradimuka. Nah, saya tidak berani memedakkan diri ke sana karena baunya itu kayak entut itu loh, menyengat. Kamu pernah ndak nyumet mercon yang bunder-bunder itu yang ada sumbunya?
Nah, baunya hampir mirip dengan bau mercon itu. Di sini tuh suaranya kayak mau turun hujan gitu loh, pateng gembluduk. Nah ini loh, seolah-olah di bawah bumi ini ada nganunya, ada air panas yang benar-benar digodok, sangat panas sekali. Nah, saya itu penasaran dengan lokasi sini. Ternyata di sini itu sangat apik banget, apik. Apalagi cuacanya mendukung seperti ini.